Lalu di ayat ini jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-255 ini Allah menjelaskan tentang keluasan ilmu dan kekuasaannya. Ayat yang ke-255 ini disebut pula dengan ayat kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Karena di dalam ayat ini ada kata-kata kursi. Maknanya banyak hal. Di antaranya adalah kekuasaan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dulu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat teragung di dalam Al-Quran. Kalau surat teragung apa? Surat yang paling agung apa? Al-Fatihah. Surat yang paling agung adalah Al-Fatihah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Rafi', beliau mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Ini pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu ketika membahas surah Al-Fatihah. Yakni kata beliau adalah surah Al-Fatihah. Jadi haknya Allah pula, ada ayat-ayat itu dilebihkan satu sama lain, juga surah dilebihkan oleh Allah satu sama lain. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat-ayat Allah adalah semuanya istimewa, agung. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang menjelaskan tentang keagungan ayat kursi ini adalah kata Imam Ahmad, yakni bersumber dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada beliau. Kata beliau, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat kitabullah manakah yang paling agung? Jadi Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Pertanyaan ini bukan berarti tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, karena Ubay bin Ka'ab ini seorang yang hafal Al-Quran,
termasuk 4 di antara penulis mushaf Al-Quran pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga jamaah rahimakumullah termasuk imam yang ditunjuk oleh Umar ibnu Khattab ketika pada saat itu bulan Ramadan orang melakukan sholat masing-masing sendiri-sendiri firqah-firqah. Kemudian disatukan dan Ubay bin Ka'ab pada saat itu beliau menjadi imam. Maka kelebihan Ubay bin Ka'ab ini jamaah rahimakumullah di antaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab, kata beliau, Anna akroka alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu, wahai Ka'ab, orang-orang kafir, yakni ahli kitab. Kemudian kata Rasulullah, qala wasammani, qala na'am, fabaka. Kemudian Ka'ab ini berkata kepada Rasulullah SAW, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Naam, ya. Maka beliau menangis. Beliau terharu. Allah menyebut nama Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab ini. Dia Allah menyebut namaku, wahai Rasulullah. Kemudian jawab Rasulullah, ya na'am. Kemudian Ubay menangis. Ini di antara kelebihan yang dimiliki Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini sekali lagi adalah ayat yang paling agung. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaan beliau kepada Ka'ab, Ubay bin Ka'ab ini, faruddadaha miraran tsumma qala. Ubay setelah berulang-ulang ditanyakan, awalnya Ubay ini menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena kemudian ditanya terus, akhirnya Ubay menjawab, liyahnikal ilmu. Ubay menjawab, liyahnikal ilmu Abul Mundir walladzi nafsim biyadihi innalaha lisanan wa syafataini taqaddasul malika inda syaqil arsh. Maka setelah menyebutkan ayat teragung adalah ayat kursi, maka kata Rasulullah, selamatlah engkau dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abul Mundir, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu mensucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilal ars. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan ayat suci ini, ayat kursi ini sekali lagi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita sebutkan beberapa keutamaan, kita jelaskan dulu penjelasan ayat-ayatnya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini murni hanya berbicara tentang Allah. Ibaratnya Allah mengenalkan dirinya. Kalau ada pertanyaan, man anta, siapa engkau? Allah. Allah mengenalkan dirinya di dalam ayat ini. Apa faedahnya jamaah rahimakumullah? Allah mengenalkan dirinya bahwasanya faedahnya itu untuk kita. Tidak ada faedah sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahimakumullah? Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia taat pun tidak ada kembali kepentingan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Manusia itu kufur pun tidak ada kepentingannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Maha Kuasa,
Allah tetap tidak berkurang sedikit pun kemuliaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu ayat Allah menjelaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebajikan, maka kebajikan untuk diri kalian. Dan jika kalian berbuat keburukan, keburukan itu untuk kalian juga. Maka sekali lagi tidak ada kepentingan, tapi maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita hamba-hambanya. Dan kata Imam Ahmad jamaah rahimakumullah, di ayat ini 17 kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya. Artinya kalau kita mempelajari ayat ini minimal 17 kita mendapatkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Maka kata Imam Ahmad, kalau kita dihitung, Allahu satu, la ilaha illa huwa dua, al-hayyu tiga, al-qayyum empat, la ta'khudhuhu sinah lima, wala naum enam, lahu ma fis samawat tujuh, wa ma fil ard delapan, man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih sembilan, ya'lamu ma baina aydihim sepuluh, wa ma khalfahum sebelas, wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi 12, illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawat 12, wal ardo 13, wala ya'udu khibduhuma 14, wa huwal aliyyu 15, al aliyyu 16, al azim 17, ada yang mengatakan 18. Semua ini membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk dijelaskan kepada kita sebagai makhluknya. Maka jamaah rahimakumullah, bahkan di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui pesan yang disampaikan kepada Nabi Musa. Wa qala Musa, dan telah berkata Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jika engkau kufur dan kalian semua yang ada di bumi itu kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah sungguh tetap maha kaya dan terpuji. Dalam hadis qudsi, seandainya semua manusia dan jin itu taat atau kufur, tidak ada kaitannya sama sekali. Jamaah rahimakumullah. Itu tidak lain adalah sekali lagi karena sayangnya, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka Allah jelaskan kepada kita sifat-sifat Allah itu seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah mengawali dengan Allah. Allah itu adalah lafaz yang agung. Dalam bahasa Arab disebut lafzul jalalah. Lafaz yang agung, lafaz yang paling agung. Dan asal kata Allah itu jamaah rahimakumullah adalah ilah, kemudian ditambah alif lam. Jadi kata Allah. Allah ilah, maknanya adalah sesuatu yang disembah, atau maknanya adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, itu Allah. Dan lafaz Allah itu sekali lafaz yang agung. Kenapa? Allah itu tersimpul di dalamnya nama zatnya. Zat Allah itu adalah Allah. Berbeda dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi Allah itu nama yang menerangkan tentang zat Allah secara keseluruhan. Sedang nama Allah yang lain itu hanya menerangkan salah satu yang terdapat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara Allah, terkumpul di dalamnya zatnya Allah itu ada sifat, af'al, asma dan lain sebagainya. Ada sifat Allah,
Kalau Allah secara keseluruhan, maka berbeda. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah adalah nama yang merangkum secara keseluruhan zat, dan di dalam zat itu ada sifat, ada ada sifat, ada nama, ada perbuatan. Maka Allah itu sangat agung dan tidak ada dan tidak boleh sampai sekarang orang yang bernama Allah itu tidak ada. Tidak ada siapa namamu Mananta, Allah tidak ada. Kalau ada itu orang gila. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas jumlahnya. Sekalipun ada hadis pernah kita sampaikan di sini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim jamaah rahimakumullah, innalillahi, sesungguhnya kepunyaan Allah, bagi Allah tis'atu wa tis'ina isman, 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 dikurangi 1. Nah, kalau dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabir, dan lain sebagainya, jamaah rahimakumullah, itu terkumpul dalam zatnya, yakni yang namanya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang wajib, Allah lah yang berhak untuk diibadahi, disembah, karena terkumpul dalamnya berbagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilah. Kenapa harus disembah? Kemudian Allah menyatakan, melanjutkan, la ilaha illa huwa. Allah diibadahi, karena tidak ada ilah illa huwa kecuali Allah, kecuali Dia. La ilaha illa huwa. Ada yang makhdhuf di situ, maknanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak wajib disembah, batil untuk disembah, masuk di dalamnya. Maka dimaknakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan bihaqqin, dengan hak yang sebenarnya, illa huwa, kecuali Allah. Itu maknanya. Jadi berhala bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, ciptaan Allah bukan Tuhan. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidak pas, tidak benar. La ilaha, tidak ada sesembahan bihaqqin, dengan yang sebenar-benarnya, illallah, kecuali Allah. Di sini illahu, kecuali Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid. Maka kalimat tauhid itu harus ada dua rukunnya. Yang pertama penafian. Penafian itu la ilaha, peniadaan, tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya, yang patut diibadahi, yang hak khusus untuk beribadah kepadanya, illa huwa. Terus kemudian isbatnya, penetapannya adalah lawan dari penafian, yakni huwa Allah. Maka Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat agung, kalimat tauhid. Maka la ilaha illallah ini, orang pun ketika akhir hidupnya membaca itu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan dzalika bi annallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallahu wal aliyul kabir. Kekuasaan Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Maka ada yang salah di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Banyak dijelaskan dalam tafsir. Sudah mengatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah diibadah dengan hak sebenarnya kecuali Allah. Banyak orang berkata la ilaha illallah tapi nggak sholat, banyak orang sudah mengatakan la ilaha illallah masih pergi ke dukun, masih percaya dengan selain Allah Subhanahu wa taala, masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang komitmen dengan kalimat la ilaha illallah, sepenuhnya dia peribadatan apapun itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang hak untuk diibadahi, disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab itu pintar, faham betul la ilaha illallah. Tidak semua mau mengatakan la ilaha illallah, itu orang Arab, tapi karena faham tentang kalimat la ilaha illallah. Maka jamaah rahimakumullah, la ilaha illallah itu termasuk zikir yang paling utama. Bahkan berapa lapis bumi itu ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah dalam suatu timbangan masih tidak ada apa-apanya. Itu agungnya kalimat la ilaha illallah. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir mengingat Allah itu adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang menyatakan hadis ini hasan. Maka jamaah rahimakumullah, keutamaan la ilaha illallah itu bisa membebaskan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kharajta minan nar, engkau terbebas dari neraka. Anas bin Malik, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Lantas sampai pada ucapan asyhadu alla ilaha illallah, lalu beliau mengatakan kharajta minan nar, engkau terbebas dari neraka. Hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid, la ilaha illa huwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tentu ini dengan ilmu, maksudnya faham, yakin apa yang diucapkannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, mungkin yang banyak tidak tahu, orang yang membiasakan dengan ucapan la ilaha illallah akan masuk surga lewat pintu mana saja. Lewat pintu mana saja diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihayati. Jangan la ilaha illallah sampai siap tapi tidak ngerti la ilaha illallah itu apa. Illallah, itu sampai nggak ngerti. Salah ucapan, salah makna. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Ketika kita bicara la ilaha illallah, maknanya bukan tidak lagi. La ilaha illallah itu lanya pasti. La ilaha illallah pasti ada Tuhan selain Allah. Ketika lanya tidak dipanjangkan, maka yang betul la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, la ilaha itu maknanya bukan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ilaha sungguh, la ilaha ada sesembahan selain Allah maknanya. Maka hati-hati lafaz itu. La yang seharusnya 2 harokat minimal, la dibaca la, masuk ke tauhid. La asla annahum ajmain, sungguh aku akan tanya. Maknanya la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan, ada Rabb, ada sesembahan kecuali Allah. Hati-hati, lebih baik pelan santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau berapa kali terserah. Habis sholat, setelah tasbih, tahmid, takbir, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Termasuk ayat kursi juga habis sholat, nanti kita sampaikan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ubaidah bin As-Samit
radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim. La ilaha illa. Maka kenapa Allah harus disembah? Yang pertama, la ilaha illallah, karena tidak ada sesembahan kecuali Dia Allah yang layak untuk disembah, diibadahi. Selain Allah tidak ada. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa Allah harus disembah? Al-Hayyu, karena Dia hidup, maha hidup. Apakah manusia tidak hidup? Hidup. Apa bedanya manusia dengan Allah? Kalau Allah maha hidup, tidak bermulaan juga tidak berujung. Maknanya apa? Tidak bermulaan itu azali. Kalau manusia bermula dari tidak ada menjadi ada, maka karena dari tidak ada menjadi ada, berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan itu? Zat yang tiada bermula. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in qadir wa huwa bikulli syai'in alim. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, zat yang hidup terus menerus. Maka berbeda hidupnya makhluk dengan Allah. Kalau dalam surah Ar-Rahman itu kullu man 'alaihi fan, kullu man 'alaihi fan, tiap-tiap atau seluruhnya, kullu man 'alaihi fan, makhluk termasuk manusia, fan semuanya adalah binasa. Wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kemuliaan dan keagungan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manusia hidup tapi terbatas. Paling 60-70 sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Maka jamaah rahimakumullah, Allah itu tidak ada permulaan. Ini yang dikenal dengan azali. Bahasanya favorit, bahasa familiar. Azali itu tidak permulaan. Bahasa Arab sebetulnya sudah menjadi bahasa yang familiar. Azali, kemudian abadi, tidak berujung, terus menerus hidup. Maka pernah suatu ketika Imam Ahmad ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah ada pencipta? Maka kata Imam Ahmad apa? Ada suatu benteng yang kokoh. Kemudian benteng itu tidak ada celah. Kemudian keluar dari benteng itu hewan bisa melihat, bisa bernafas, jalan. Apa itu yang dimaksud itu? Ada yang tahu? Kata Imam Ahmad itu, apakah tidak ada pencipta kalau sudah begitu? Telur. Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya ada suatu benteng yang kokoh, tidak ada celah, tertutup di dalamnya. Tapi begitu suatu saat keluar dari dalamnya adalah binatang. Lagi itu dijelaskan yang dimaksud adalah telur ayam. Telur ayam putih. Siapa yang mengadakan itu? Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha hidup, hidup selama-lamanya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Allah menyatakan Al-Qayyum, berdiri sendiri, dari kata qiyam. Kalau qiyam itu maknanya berdiri, qaim berdiri, dan Al-Qayyum itu berdiri yang luar biasa. Berdiri sendiri,
Kalau orang ngaji sifat 20 ada qiyamu binafsi. Berdiri dengan dirinya. Kalau makhluk berdiri membutuhkan orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum, berdiri yang luar biasa, semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kenapa Allah harus diibadahi? La ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak mengambil padanya, maksudnya ta'khudhu khoda itu mengambil. Terjemahan, bukan terjemahan menguasai itu sebetulnya. Ta'khudhu kalau diartikan menguasai itu lebih enaknya saja. Di sini tidak mengantuk dan tidak tidur terjemahannya. La ta'khudhunya tidak masuk. La ta'khudhu, tidak mengambil padanya sinatu, kantuk wala naum, dan tidak pula tidur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ini. Kantuk dan tidur tidak ada dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah terjaga terus menerus. Allah senantiasa memperhatikan kita, mengurusi makhluknya, yakni senantiasa terjaga. Ini yang harus kita yakinkan dalam diri kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyebutkan satu saja, karena ada orang beranggapan sinatun, sinah itu kantuk. Wong tidak ngantuk apalagi tidur, tidak begitu. Karena tidak mesti dua keadaan itu dialami orang. Ada orang itu yang bisa tidur karena begitu ngantuknya. Ada orang itu yang bisa tidur karena tidak ngantuk. Jamnya tidur, kemudian dia tidur bisa. Ada juga orang yang begitu ngantuknya baru bisa tidur. Maka Allah tunjukkan dalam ayat ini, la ta'khud, tidak mengambil kepada sinatu wala naum. Sina ngantuk, wala naum, dan tidak pula tidur. Artinya apa? Ngantuk itu bisa melanda orang, semua manusia, semua makhluk. Tidur juga bisa melanda semua makhluk. Kalau pengen tidur cepat, baca Quran, cepat tidurnya. Paling satu lembar, sudah cepat. Tapi Allah la ta'khud, tidak mengambil padanya. Maka tidak bisa menguasai sinah ngantuk itu dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mengantuk, Allah juga tidak tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan dalam surah Al-Furqan, kalau kita bergantung harus terhadap zat yang memiliki Al-Hayyu Al-Qayyum, kehidupan terus menerus, Al-Qayyum, berdiri untuk mengurus makhluknya, dan tidak ada dimiliki Allah Subhanahu wa taala sesembahan, yakni Allah ini sinatu wala naum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah diri kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, 'alal hayy, yang maha hidup. Untuk apa kita bergantung kepada manusia yang memiliki beberapa kelemahan? Maka bergantunglah, berserah diri kepada zat yang maha hidup, la yamutu, dan tidak pernah mati. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Al-Qayyum, la ta'khudhu sinatu wala naum. Kemudian jamaah rahimakumullah, lahu, padanya, setelah memiliki sifat, Allah menyatakan kepadanya ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu miliknya Allah. Ilustrasinya begini jamaah rahimakumullah. Orang itu memiliki rumah beda dengan orang yang memiliki isi yang ada di dalam rumah. Ini Allah menyatakan, lahu, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Isinya langit, isinya bumi. Ada tambang ini itu dan lain sebagainya di bawah. Ada emas, ada ini batu bara,
ada nikel dan lain sebagainya. Di langit ada benda ini itu dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kepemilikan inilah Allah Subhanahu wa taala wajib diibadahi, untuk disembah. Termasuk negara itu milik Allah. Allah menyatakan, qul, katakanlah Muhammad, qulillahumma malikal mulki, zat yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka, Allah memberikan kerajaan mantasa'u terhadap orang yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasa', dan Allah mencabut kerajaan apa yang dimiliki terhadap yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya'u, Allah memuliakan terhadap orang yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasa', wa tudhillu man tasa', dan Allah menghinakan orang yang dikehendaki. Biyatikal khair, di tangannya lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Allah ala kulli, atas segala sesuatu maha berkuasa. Quran surat Ali Imran ayat 26. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, man dalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Man di situ karena ada illa di belakang, itu menunjukkan asalnya istifham, pertanyaan, dijadikan man nafi, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, man dalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada pada saat itu syafaat selain Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya kelak di akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu rekomendasi, bahasa kita itu, yang diberikan kepada seseorang nabi atau rasul, orang beriman yang memiliki syafaat. Dan syafaat itu tidak berlaku kelak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW jemaah rahimakumullah dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan tentang syafaat, man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan seizinnya. Termasuk para nabi tidak akan bisa, sekalipun kepada bapaknya. Kalau tadi kita jelaskan syafaat, tidak ada syafaat, wala khullan, teman juga tidak bisa. Terus labaiun, itu pria yang lain, teman pun tidak akan bisa, karena illa bi ini kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan, wa kam mim malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanillah liman yasha'u wa yardo. An-Najm. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang-orang yang dikehendaki. Kemudian Allah berfirman, wala yasfa'una illa liman irtado, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi. Bahkan dalam suatu hadis itu Nabi Ibrahim di akhirat dipertemukan bapaknya Azar dalam keadaan apa? Lusuh, berdebu dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam suatu hadis, dulu waktu Ibrahim memberitahu bapaknya, tidak dihiraukannya, tidak diterima. Setelah itu, sekarang aku baru percaya terhadapmu wahai Ibrahim. Tapi syafaat nggak boleh. Allah mengatakan syafaatku tidak berlaku bagi orang yang kafir. Maka tidak perlu kita bangga dengan nasab. Kalau nasabnya kafir, tidak perlu bangga. Sekarang rame, Habib apa, oh berarti cucu Rasulullah Dina dan lain sebagainya. Lah kalau tidak syar'i ya untuk apa? Maka jamaah rahimakumullah, tentang syafaat ini hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak dijelaskan tentang syafaat sampai Rasulullah SAW menghadap Allah itu, jamaah rahimakumullah, agar diberikan syafaat untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya.
Kemudian ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Baina aidihim wa ma khalfahum. Ini yang membuktikan manusia itu tidak mengerti apa-apa tanpa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hadapan Allah tidak ada mengetahui mereka kecuali yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan orang itu tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang dikehendakinya. Di depan itu ada yang memaknakan min baini aidihim, itu dunia. Segala sesuatu yang berkaitan dunia ini manusia pun tidak akan mengetahuinya tanpa penjelasan dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau melalui wahyu. Kemudian wa ma khalfahum, belakang itu termasuk keadaan akhirat. Kemudian wasi'a kursiyus samawati wal ardo, dan luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentang kursi ini ada beberapa pendapat. Saya ambil pendapat yang rajih, jamaah rahimakumullah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Wasi'a kursiyus samawati wal ardo, kursi Allah keluasannya meliputi langit dan bumi. Dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya mengenai makna wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kata beliau jamaah rahimakumullah, kursiyuhu mawadi'u qadamaihi wal arsya la yuqaddiru qadrahu illallah azza wajal. Kursi Allah ialah tempat kedua telapak kaki atau kekuasaannya, sedang ars tiada yang dapat menaksir luasnya kecuali hanya Allah. Ars masih besarnya di atas kursi. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, ini sampai pada Ibnu Zaid pernah mengatakan ayahnya pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, mas samawatis sab'u fil kursiyyi illa kadarohima sab'ati al-qiyat fi tursi. Tiadalah langit yang 7 bila diletakkan di dalam kursi melainkan seperti keping uang dirham, 7 keping uang dirham yang dilemparkan di atas sebuah tameng. Jadi kursinya Allah itu diibaratkan jamaah rahimakumullah, kalau uang dirham sebanyak 7 keping dilemparkan di sebuah tameng itu. Jadi dilempar gitu kan jatuh. Terus ini dijelaskan, disebutkan pula Abu Dzar pernah mengatakan, mal kursi fil arsh illa ka khalqati min khadidin alqiyat baina dhuhrai falati minal ard. Tiadalah kursi itu bila diletakkan di dalam arsy melainkan seperti sebuah khalqah, lingkaran besi yang dilemparkan di tengah-tengah sebuah padang pasir dari bumi. Jadi kursinya Allah itu jamaah rahimakumullah, kalau diletakkan dalam arsy-nya seperti lingkaran besi saja. Terus ini lebih jelasnya saya bacakan terjemahnya ini. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda tentang kursi, beliau mengatakan, demi Tuhan jiwaku yang berada di dalam genggaman kekuasaannya, tiadalah langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis bila diletakkan pada kursi melainkan seperti sebuah lingkaran besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Dan sesungguhnya keutamaan arsy atas kursi sama dengan keutamaan padang pasir dan lingkaran itu.
kalau diibaratkan apa, kerikil dilempar itu seperti kerikil di tengah, itu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak penjelasan jamaah rahimakumullah. Tidak mungkin kita sampaikan satu persatu. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah menjelaskan kursi Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi jangan disamakan dengan kursi manusia. Itu nanti sudah takwil kesananya. Allah punya kursi, ya kursi sudah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama yang dimiliki Allah dengan makhluknya. Wala ya'udu khifdhuhuma, dan tidaklah Allah merasa berat memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi, isi yang ada dalam keduanya, semuanya Allah tidak merasa keberat, mampu untuk memelihara itu semua. Kemudian wa dan dia Allah al-aliyu, dat yang maha tinggi lagi maha agung. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada beberapa keutamaan. Tadi kita sebutkan keutamaan diantaranya adalah ayat yang paling agung. Kemudian selanjutnya Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musli mengatakan, saya bacakan terjemahnya, terlalu panjang. Jadi dijelaskan jamaah rahimakumullah, ini juga bersumber dari Ibnu Ubay bin Ka'ab. Beliau menceritakan ayahnya pernah menceritakan kepadanya bahwa ia memiliki sebuah wadah besar yang berisi tamrin kurma. Ayahnya ini, ayah Ubay bin Ka'ab berarti Ka'ab, biasa menjaga tong berisikan kurma itu, tetapi dia menjumpai isi dalam tong itu berkurang. Maka di suatu malam ia menjaganya, tiba-tiba ia melihat seekor hewan yang bentuknya mirip dengan anak lelaki yang baru berusia balik. Lalu aku, Ka'ab, bapaknya Ubay, bersalam kepadanya dan ia menyalami salamku. Aku bertanya, siapakah kamu? Jin atau manusia? Ia menjawab, jin. Aku berkata, kemarikanlah tanganmu ke tanganku. Maka ia kemudian mengulurkan tangannya ke tangan Ka'ab, bapaknya. Ternyata tangannya seperti kaki anjing, begitu pula bulunya. Lalu aku berkata, apakah memang demikian bentuk jin itu? Ia menjawab, kamu sekarang telah mengetahui jin. Di kalangan mereka tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Jinnya ini berarti bosnya. Aku bertanya, apakah yang mendorongmu berbuat demikian? Jin ini menjawab, telah sampai kepadaku bahwa kamu adalah seorang manusia yang suka bersedekah, maka kami ingin memperoleh sebagian dari makananmu. Lalu ayahku Ka'ab berkata kepadanya, hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Jin itu menjawab, ayat ini, yaitu ayat kursi. Pada keesokan harinya Ka'ab berangkat menemui Rasulullah SAW, lalu menceritakan hal itu kepadanya. Nabi bersabda, benar apa yang dikatakan si jahat itu. Artinya jin itu jahat, tapi ucapannya benar, dibenarkan oleh Nabi. Jadi kalau termasuk untuk membunuh jin itu dengan ayat kursi. Baca ayat kursi di rumah akan pergi. Abdurrahman bin Auf itu biasa membaca di rumahnya 4 pojok ayat kursi, 4 pojok 4, diharapkan tidak ada gangguan di dalamnya. Itu dalam suatu riwayat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian adalah hadis lain. Dari Abu Ayyub, ia selalu kedatangan jin yang mengganggu dalam tidurnya. Kemudian dia mengadukan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepadanya, apabila kamu melihatnya, maka ucapkanlah bismillah dengan menyebut Allah. Kemudian tunduklah kepada Rasulullah. Ketika jin itu datang, Abu Ayyub mengucapkan kalimat tersebut dan akhirnya ia dapat menangkapnya. Tetapi jin itu berkata, sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi. Maka Abu Ayyub melepaskannya. Abu Ayyub datang dan Nabi SAW bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu? Abu Ayyub menjawab, aku dapat menangkapnya dan ia berkata bahwa dirinya tidak akan kembali lagi. Akhirnya dia aku lepaskan. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya dia akan kembali lagi. Abu Ayyub melanjutkan kisahnya, aku menangkapnya kembali sebanyak 2 atau 3 kali. Setiap kutangkap ia mengatakan, aku sudah kapok,
dan tidak akan kembali menggoda lagi. Ini jin, Pak. Ngomongnya aja. Aku datang lagi kepada Nabi dan beliau bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu? Aku menjawab, aku menangkapnya, dan ia berkata tidak akan kembali lagi. Maka beliau SAW bersabda, sesungguhnya dia akan kembali lagi. Kemudian aku menangkapnya kembali dan ia berkata, lepaskanlah aku dan aku akan mengajarkan kepadamu suatu kalimat yang harus kamu ucapkan. Niscaya tiada sesuatu pun yang berani mengganggumu, yakni ayat kursi. Abu Ayyub datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu. Lalu Nabi bersabda, engkau benar, tetapi dia banyak berdusta. Ucapannya benar. Maka tidak usah kita panggil tukang ruqyah, nggak perlu untuk membersihkan rumah itu. Baca ayat kursi di dalam, mengusir jin-jin, termasuk mengobati jasmani kita, sangat perlu. Kemudian jamaah rahimakumullah, Imam Bukhari menyebutkan pula kisah hadis dari sahabat Abu Hurairah dalam bab Fudhalil Quran. Panjang juga, tapi intinya sama, jamaah rahimakumullah. Saya bacakan terjemahnya sedikit. Mana ini? Panjang tidak ketemu. Panjangan hadisnya tidak ketemu. Nah ini, saya bacakan terjemahnya aja. Abu Hurairah menceritakan hadis Rasulullah SAW menugasi diriku untuk menjaga hasil zakat Ramadan. Datanglah kepadaku seseorang yang langsung mengambil sebagian dari makanan. Maka aku menangkapnya dan kukatakan kepadanya, sungguh aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Ia menjawab, lepaskanlah aku. Sesungguhnya aku orang miskin dan banyak anak, serta aku dalam keadaan sangat perlu makanan. Aku melepaskannya, dan pada pagi harinya Nabi SAW bersabda, hai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ini hampir sama. Wahai Rasulullah, dia mengadu tentang kemiskinan yang sangat dan banyak anak, hingga aku kasihan kepadanya. Maka aku lepaskan dia. Nabi SAW bersabda, ingatlah, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan pasti akan kembali. Singkat cerita jamaah rahimakumullah, kembali, dan pada akhirnya kemudian ditangkap dan dia menunjukkan apa? Untuk membunuhnya itu membinasakan dengan ayat kursi. Kemudian fadilah yang lain yang perlu kita ketahui, Umar bin Khattab itu pernah berduel dengan jin. Sekelas Umar berkelahi dengan jin, dan Umar itu berhasil mengalahkan jin. Maka ada suatu kisah Ali bin Abi Thalib itu menerawang, tapi itu ceritanya nggak benar. Nggak ada hadis sahihnya, itu nggak ada. Nggak tahu cerita dari mana itu. Apakah betul Umar itu akan membentak malaikat munkar nakir? Ada di situ kata-katanya. Saking kerasnya, saking apa? Ditokohkannya Umar. Itu Ali bin Abi Thalib. Tapi riwayatnya nggak jelas. Ini dijelaskan sahih riwayat ini, jamaah rahimakumullah, berduel dengan jin dan jin itu kalah. Jin kemudian berkata bahwa mereka jin tidak dapat mendekati orang yang membaca ayat kursi. Khalla anni hatta u'allimuka matam tani'una bihi minna. Fa khalla anhu wa sa'alahu faqol innakum tamtani'una minna bi ayatil kursi. Lepaskan aku biar aku beritahu kamu hal yang menyebabkan kamu bisa mengalahkan kami. Maka jin itu dilepaskan lalu berkata, kalian bisa mengalahkanku dengan ayat kursi. Ayat ini ayat yang agung, jemaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca kursi, ayat kursi setiap selesai sholat, maka Allah akan menjadi memegang ruhnya, lalu derajatnya seperti orang yang mati syahid. Habis sholat, 5 waktu kita sholat, jangan lupa baca ayat kursi.
wirid dulu, zikir dulu. Itu teknis saja Pak. Kalau saudara kita banyak yang zikirnya di depan dulu. Apa? Setelah Allahumma anta salam wa minka salam itu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada saudara-saudara kita wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, baru baca Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Itu hampir semua membaca begitu. Tapi itu teknis. Kalau bisa kita berzikir dulu, istighfar, kemudian penyebutan tauhid, alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, istighfar, alladzi la ilaha illallah. Bukan, itu ayat kursinya. Alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis yang lain ada yuhyi wa yumit, itu dibaca 10 kali, beda. Yang ada redaksinya alladzi la ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu. Ada hadis yang lain itu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Ada yuhyi wa yumit itu 10 kali hadisnya. Kalau yang zikir biasa tidak pakai yuhyi wa yumit, berbeda-beda. Kemudian baca ayat kursi. Nah, ada yang menganjurkan zikir dulu, setelah tasbih, tahmid, takbir, kalimat tauhid, baru kita ayat kursi. Jangan lupa pula al-ikhlas. Nah, ini karena kita yang bahas ayat kursi, ya ayat kursi. Kemudian dalam suatu riwayat lain, Ali bin Abi Thalib menyatakan, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah." Ila akhir hadis. Orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian itu sendiri. Maksudnya sebelum mati, kemudian dia mati masuk surga, jaminan. Karena tidak mungkin orang baca ayat kursi nggak sholat. Tidak ada orang yang membiasakan diri membacanya kecuali orang yang bersatu siddiq atau ahli ibadah. Kemudian jamaah rahimakumullah, riwayat hadis mulai menyebutkan yang lain, keutamaan ayat kursi ini dibaca sebelum tidur. Allah memberikan penjagaan hingga pagi hari. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, yang artinya bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacakan ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Sebelum tidur ambil air wudhu, tidur, berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada beberapa redaksi. Bismillah tok juga boleh. Baca ayat kursi. Nah, ini jamaah rahimakumullah beberapa keutamaan-keutamaan surah Al-Baqarah ayat 255, yakni yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Imam Ahmad itu 17 kali. Kita dapat pengetahuan ini. Dengan pengetahuan ini, jamaah rahimakumullah, ayat kursi menjadikan kita semakin cinta dan semakin mengamalkan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ini. Kita amalkan dalam keseharian kehidupan kita, ba'da sholat, sebelum tidur, dibaca zikir pagi, petang, sore, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu ringan mengamalkan syariat-syariat yang ada dalam agama kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.